Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ahad 5 Juli 2020, saya mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran yang bernama Didai Agustin, NPM 1702050046, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6B. Saat ini saya sedang memenuhi ujian semester tahun 2019-2020 dalam mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Yang di dalam soal kontrak bisnis syariah, yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat jawaban saya. Pertanyaan pertama, jelaskan yang Anda pahami tentang konsep al-wa'du, al-ahdu, dan al-aqdu, serta konsep akad tabaru dan akad tijaroh. Jawaban saya, yang saya pahami dalam konsep al-wa'du adalah nas Al-Quran dan sunnah mengandung janji Allah kepada orang yang taat kepada ganjaran yang baik, pahala, dan surga. Sementara al-ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pertanyaan seseorang, mengajakkan atau mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya kepada orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Dan al-aqdu ialah berarti ikatan. Al-aqdu kata dasar dari akidah, lawan kata dari ahlu atau penguraian atau pelepasan. Saya menjelaskan konsep akad tabaru. Konsep akad tabaru adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun, pihak bank dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya kepada nasabah, tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini. Selanjutnya, konsep akad tijaroh. Akad tijaroh adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal yang kedua. Jelaskan yang Anda pahami tentang subjek dan objek dalam kontrak, syarat syahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Yang pertama, tentang subjek. Saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, subjek. Subjek dalam kontrak adalah orang atau pihak yang berkontrak atau yang berjanji. Sedangkan objek adalah pokok perjanjian, apa yang dijadikan kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak yang berkredit, di mana perjanjian ini terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Syarat syah kontrak harus memenuhi unsur halal, sepakat, cakap, serta paksaan tanpa ijab dan qabul. Dalam pasal 13 ayat 30 ada syarat syah kontrak. Yang pertama,
adanya perizinan sebagai kata sepakat serta secara sukarela dari mereka yang membuat kontrak. Yang kedua, mengenai suatu hal objek tertentu. Yang ketiga, adanya sebab yang ketiga adanya sebab yang dibenarkan. Selanjutnya, unsur-unsur kontrak. Adanya kaidah hukum. Kaidah hukum kontrak tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kaidah hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, dan hidup di dalam masyarakat. Contohnya jual beli tahunan, dan jual beli lepas. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum pertama sebagai hak dan kewajiban. Yang kedua, kreditur dan debitur atau yang berpiutang dan berutang. Selanjutnya, adanya prestasi. Apa yang menjadi hak kreditur dan debitur. Yang kedua, prestasi itu ada 3, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak. Selanjutnya, kata sepakat. Yang pertama, pasal 30 KUH Perdata, syarat sah perjanjian. Yang kedua, kesepakatan adalah persesuaian pertanyaan kehendak antara para pihak. Selanjutnya, akibat hukum. Yang pertama, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban. Yang ketiga, hak ialah kenikmatan, kewajiban suatu beban. Unsur ketiga, unsur ada 3. Yang pertama, aksidentalia. Yang kedua, naturalia. Yang ketiga, esensialia. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan kontrak. Yang pertama, adanya unsur kesalahan pada perjanjian yang dibuat. Yang kedua, adanya unsur penipuan dari pihak atau salah satu pihak waktu membuat perjanjian. Yang ketiga, terdapat penyalahgunaan atau kecurangan, baik kelicikan atau penyuapan. Yang keempat, adanya unsur terpaksa terhadap suatu pihak, yaitu paksaan tersebut dengan ancaman. Yang kelima, bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun kontrak bisnis. Jawaban saya di sini, prinsip penyusun kontrak syariah. Setiap perancangan kontrak, baik itu kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata maupun kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak. Perancangan kontrak adalah dasar atau asas yang harus diperhatikan di perancangan kontrak. Ada 2 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu Bind-Cylinder kontrak, subjek atau party autonomi, dan factio suffenda. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak ialah
Yang pertama, kemampuan hukum para pihak, yaitu kesepakatan dan kemampuan para pihak untuk menghadapi atau membuat kontrak. Dalam KUH Perdata yang ditentukan bahwa orang yang bercakap atau yang mampu untuk melawan hukum adalah orang yang telah dewasa dikatakan di usia 21 tahun. Yang kedua, perpajakan pada dasarnya di dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban untuk membayar pajak pada negara, baik itu PPh dan lain-lain, dan bermaterai mengenakan pajak ini disesuaikan dengan objek kontrak. Yang ketiga, alas hak yang sah. Alas hak yang sah ini adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan barang, seperti tukar menukar, jual beli, dan sebagainya. Baiklah, pertanyaan yang keempat selanjutnya, jelaskan tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan kontrak bisnis syariah. Jawaban saya di sini, tahap penyusunan kontrak bisnis yang harus dirancang dengan benar. Dalam perancangan kontrak ada 3 tahap, yaitu pertama, tahap pra-perancang kontrak, yang kedua, perancang kontrak, yang ketiga, tahap pasca perancangan kontrak. Baik, yang pertama, tahap pra-perancangan kontrak. Tahap ini merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua, penelitian awal aspek terkait. Yang ketiga, pembuatan MOU. Yang keempat, perundingan atau negosiasi. Baik, selanjutnya tahap perancangan kontrak. Tahap ini adalah tahap perancangan kontrak yang memerlukan ketelitian dan kejelian para pihak ataupun notaris. Tahap ini ada beberapa bagian. Yang pertama, perumusan pembuatan naskah kontrak. Yang kedua, perundingan atau negosiasi lanjutan. Yang ketiga, pembahasan naskah akhir naskah kontrak. Selanjutnya, tahap pasca perancangan kontrak. Setelah 2 tahap yang telah saya baca, naskah telah ditandatangani oleh para pihak, maka memasuki tahap pasca ini yang meliputi sebagiannya ada tahap pelaksanaan, yang kedua tahap penafsiran, yang ketiga tahap penyelesaian sengketa. Baiknya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan yang Anda pahami tentang konsep wan prestasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, wan prestasi. Wan prestasi ialah suatu keadaan di mana direktur tidak menepati janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipermasalahkan kepadanya. Ganti rugi italah hak seseorang untuk mendapatkan tanggungan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau negara, kekeliruan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, keadaan memaksa. Keadaan memaksa ialah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah di dalamnya diadakan perjanjian dan menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Baiklah, di sini dulu penjelasan saya yang singkat untuk memenuhi ujian saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.